Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Gustiana Cahyani, NPM 20130230444 dari kelas 5B akan mempresentasikan mengenai term simbol, transisi spektroskopi, dan juga aturan seleksi untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia kuantum. Adapun timeline pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada transisi spektroskopi dan aturan seleksi, kemudian simbol, istilah, dan aturan pemilihan, lalu ada momentum sudut orbital total, multiplisitas, kemudian ada momentum sudut total, dan yang terakhir adalah aturan seleksi. Baiklah, untuk yang pertama yakni mengenai transisi spektroskopi. Inti dari transisi spektroskopi atom yang diperbolehkan diatur oleh aturan seleksi yang berasal dari momentum sudut satuan foton dan kekekalan momentum sudut. Aturan seleksi ini adalah pernyataan tentang transisi mana yang diizinkan. Mereka diturunkan untuk atom dengan mengidentifikasi transisi yang menghemat momentum sudut ketika foton dipancarkan atau diserap. Ditunjukkan pada pembenaran bahwa aturan seleksi untuk atom hidrogen ini adalah aturan pemisahan untuk atom hidrogen seperti sebagai berikut, yakni Dl sama dengan plus minus 1, Dml sama dengan 0 plus minus 1 pada persamaan berikut. Yang selanjutnya adalah mengenai identifikasi aturan seleksi. Ide klasik yang mendasari transisi spektroskopi ini adalah bahwa supaya atom atau molekul ini dapat berinteraksi dengan medan elektromagnetik dan menyerap atau membuat foton dengan frekuensi V, ia setidaknya harus memiliki dipol yang berisolasi pada frekuensi tersebut. Dipol transian ini dinyatakan secara mekanika kuantum dalam hal momen dipol transisi μFi antara keadaan awal dan keadaan akhir. Kita dapat lihat pada persamaan berikut, di mana mu ini adalah operator momen dipol listrik. Untuk atom 1 elektron ini adalah perkalian dengan IR dengan komponen mu X sama dengan min EX, mu Y sama dengan min IY, dan mu pangkat 2 sama dengan min IZ. Jika momen dipol in transisi adalah 0, maka transisi ini dilarang. Transisi diperbolehkan ini apabila momen transisi tidak 0. Berikut ini merupakan gambar diagram Grotrian yang merangkum penampilan dan analisis spektrum atom hidrogen. Transisi diberi label dengan bilangan gelombangnya dalam cm pangkat minus 1. Aturan pemilihan dan tingkat energi atom bersama-sama ini menjelaskan struktur diagram Grotrian yang merangkum energi, keadaan, dan transisi di antara mereka. Ketebalan garis transisi dalam diagram ini menunjukkan intensitas relatifnya dalam spektrum. Yang selanjutnya adalah simbol istilah dan aturan pemilihan. Poin-poin penting dalam simbol istilah ini menentukan keadaan di mana momentum sudut sebuah atom. Yang pertama adalah momen sudut digabungkan dengan resultan dengan menggunakan Dirac-Close-Base-Gordon. Yang kedua adalah multiplisitas suatu suku, ini adalah nilai 2S plus 1. Yang ketiga, momentum sudut total dalam atom ringan ini diperoleh berdasarkan coupling Russell-Saunders. Dalam atom berat JJ coupling digunakan. Yang keempat, aturan pemilihan untuk atom ringan ini mencakup fakta bahwa perubahan putaran total tidak terjadi. Dengan menggunakan ekspresi seperti J sama dengan 3/2 tingkat konfigurasi, simbol istilah yang merupakan simbol yang terlihat seperti 2P 3/2 atau 3D2 ini menyampaikan informasi dengan lebih ringkas. Penggunaan konvensi huruf kecil untuk melabeli orbital dan huruf besar untuk melabeli keadaan keseluruhan ini berlaku di seluruh spektroskopi, tidak hanya untuk atom. Yang selanjutnya adalah pada simbol istilah terdapat beberapa informasi. Pada huruf P atau D dalam contoh ini menunjukkan bilangan kuantum momentum sudut orbital total L. Kemudian superskrip kiri dalam simbol istilah 2 di dalam 2P 3/2 ini memberikan multiplisitas istilah. Yang ketiga adalah subskrip kanan pada simbol istilah 3/2 di dalam 2P 3/2 ini adalah nilai bilangan kuantum momentum sudut total J. Kita dapat lihat pada gambar di samping, ini merupakan suatu gambar ringkasan jenis interaksi yang bertanggung jawab atas berbagai jenis pemisahan tingkat energi dalam atom. Untuk atom ringan, interaksi magnetik kecil, tetapi pada atom berat mereka dapat mendominasi interaksi elektrostatik pada muatan-muatan. Yang selanjutnya adalah momentum sudut orbital total. Ketika beberapa elektron hadir, itu diperlukan untuk menilai bagaimana sih momentum sudut orbital individu mereka bertambah satu atau berlawanan satu sama lain.
sudut orbital total bilangan kuantum momentum L ini memberitahu kita besarnya suatu momentum sudut melalui L buka kurung L plus 1 pangkat 1/2H ini memiliki 2L plus 1 orientasi dibedakan dengan bilangan kuantum ML yang dapat mengambil nilai L, L-1, min L. Pernyataan serupa ini berlaku untuk bilangan kuantum spin total, S, dan bilangan kuantum MS, dan sudut total bilangan kuantum momentum J, dan bilangan kuantum MJ. Pada nilai dari L, atau bilangan bulat non-negatif ini diperoleh dengan menggabungkan momentum sudut orbital individu dengan menggunakan seri Clebsch-Gordan seperti pada persamaan di bawah, yakni L sama dengan L1 plus L2, L1 plus L2 min 1, nilai mutlak L1 min L2. Tanda modulus dilampirkan pada L1 min L2 ini dikarenakan L adalah non-negatif atau nilai yang maksimal. Jadi L sama dengan L1 plus L2 diperoleh ketika dua momentum sudut orbital ini berada dalam arah yang sama. Yakni nilai terendah, nilai mutlak L1 min L2 diperoleh ketika mereka berada di arah yang berlawanan. Nilai antara mewakili kemungkinan orientasi relatif antara dari dua momentum untuk dua elektron pi untuk yang L1 sama dengan L2 sama dengan 1, L sama dengan 2, 1, 0. Kode untuk mengonversi nilai L ini menjadi huruf adalah sama seperti untuk S, P, D, dan F. Dengan demikian, pada konfigurasi P2 ini dapat menghasilkan suku D, P, dan S. Istilahnya berbeda dalam energi dikarenakan distribusi spesial elektron yang berbeda dan konsekuensinya perbedaan gaya tolak-menolak di antara mereka. Kita dapat lihat pada gambar berikut. Ini merupakan suatu gambar momentum sudut orbital total elektron dari P dan elektron D sesuai dengan L sama dengan 3, 2, dan 1, dan juga mencerminkan orientasi relatif yang berbeda dari kedua momentum. Yang selanjutnya adalah multiplisitas. Jadi apabila ada beberapa elektron yang harus diperhitungkan, kita harus menilai bilangan kuantum momentum sudut spin totalnya, atau S bilangan bulat non-negatif atau setengah bilangan bulat. Jadi digunakan direct Lebesgue dan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. S sama dengan S1 plus S2 plus S1 plus S2 min 1, nilai mutlak S1 min S2. Untuk menentukan nilai S, dicatat bahwa setiap elektron itu memiliki S sama dengan setengah, yang memberikan S sama dengan 1, 0 untuk kedua elektron. Jadi, jika ada 3 elektron, momentum sudut putaran total diperoleh dengan menggabungkan putaran ketiga ke masing-masing nilai S untuk dua putaran pertama, yang menghasilkan S sama dengan 3/2 dan S sama dengan setengah. Kemudian, yang selanjutnya, beragam suatu suku ini adalah nilai 2S plus 1, jadi kapan S sama dengan 0 untuk cangkang tertutup seperti 1S2, elektron semua berpasangan dan tidak ada spin bersih. Pengaturan ini memberikan istilah singlet 1S. Ini sebuah elektron tunggal memiliki S sama dengan setengah. Apabila jadi jika konfigurasi seperti Ne3 pada Ne, yakni 3S1, ini dapat menimbulkan suku ganda, yakni S2. 2S. Nah, demikian juga konfigurasi pada Ne3P1 ini adalah ganda, yakni 2P. Ketika ada dua elektron yang tidak berpasangan, S1, maka 2S plus 1 sama dengan 3. Ini memberikan suku triplet, seperti pada 3D. Kemudian, pada gambar di samping kita dapat melihat bahwa ini merupakan gambar dari dua elektron atau masing-masing yang memiliki S sama dengan setengah. Hanya dua status putaran total yang diizinkan. Dengan keadaan S sama dengan 0, ini hanya dapat memiliki satu nilai MS atau MS sama dengan 0 dan merupakan singlet. Keadaan dengan S sama dengan 1 ini dapat memiliki salah satu dari tiga nilai MS plus 1, 0 atau min 1 dan merupakan triplet. Yang selanjutnya adalah momentum sudut total. Jadi apabila ada beberapa elektron di luar orbital tertutup, itu kita harus mempertimbangkan coupling dari semua putaran dan semua momentum sudut orbital. Masalah rumit ini bisa disederhanakan ketika coupling split spin orbit lemah untuk atom dengan nomor atom rendah. Kita dapat menggunakan skema coupling Russell-Saunders. Jadi skema ini didasarkan pada pandangan bahwa jika coupling spin orbit lemah, maka itu hanya efektif jika semua orbital momentum beroperasi secara kooperatif. Oleh karena itu, kita bayangkan bahwa semua momen sudut orbital
pasangan elektron menghasilkan total L dan bahwa semua putarannya sama digabungkan untuk memberikan total S. Yang dapat diberikan oleh deret Kolbus-Gordon, yakni J sama dengan L plus S min 1, dan juga nilai mutlak LS. Contohnya adalah pada turunan simbol suku, tuliskan istilah simbol yang muncul dari konfigurasi keadaan dasar, yang A ini adalah natrium, kemudian B fluor, dan C konfigurasi tereksitasi dari 1S2, 2S2, 2P1, 3P1, dan dari C. Yang pertama, penyelesaian pada natrium, pada Na, konfigurasinya adalah Ne sama dengan 3S1 dan kami mempertimbangkan 3S tunggal elektron karena L sama dengan O dan S sama dengan S, yakni setengah, maka dimungkinkan untuk J sama dengan S setengah saja. Oleh karena itu simbol istilah ini adalah 2S setengah. Kemudian untuk yang kedua, konfigurasinya adalah He 2S2 2P5 yang bisa kita tuliskan sebagai Ne2P-1, di mana notasi 2P-1 ini menandakan tidak adanya elektron pada 2P. Karenanya L sama dengan 1 dan S sama dengan setengah. Dua nilai J ini diperbolehkan jadi J sama dengan 3/2 dan 1/2. Oleh karena itu, simbol istilah untuk dua level adalah 2P3/2 dan juga 2P1/2. Untuk yang selanjutnya, yakni konfigurasi tereksitasi. Jadi, pada konfigurasi tereksitasi karbon, karena dalam konfigurasi dasar 2P2, prinsip Pauli ini melarang beberapa istilah dan memutuskan mana yang bertahan, cukup rumit. Artinya ada perbedaan antara elektron ekuivalen, yaitu elektron yang menempati orbital yang sama, dan juga elektron yang tidak setara, yang merupakan elektron yang menempati orbital yang berbeda. Konfigurasi tereksitasi dari C dalam pertimbangan efektif 2P1 dan 3P1 ini adalah masalah dua elektron, dan L1 sama dengan L2 sama dengan 1, S1 sama dengan S2 sama dengan setengah. Berikut ini bahwa berikutnya juga bahwa L2, 1, 0 dan S sama dengan 1 dan 0. Oleh karena itu suku-sukunya adalah 3D dan 1D, 3P dan 1P, dan 3S serta 1S. Kemudian berikut ini merupakan gambar dari diagram korelasi untuk beberapa keadaan sistem dua elektron. Semua atom ini terletak di antara dua ekstrem, tetapi semakin berat atom, semakin dekat letaknya dengan kasus coupling pada JJ murni. Yang selanjutnya adalah aturan seleksi. Jadi setiap keadaan atom dan transisi spektral apapun itu dapat ditentukan dengan menggunakan simbol istilah. Misalnya transisi yang menimbulkan doblet natrium kuning itu adalah 3P1, 2P3/2 menjadi 3S1, 2S1, 2S setengah. Dan 3P1, 2P1/2 menjadi 3S1, 2S setengah. Lalu, pada aturan pemilihan yang diberikan ini berlaku apabila coupling pada Russell-Saunders itu valid dalam atom ringan dan juga atom Z-nya rendah. Jika kita bersikeras memberi label pada istilah atom berat dengan simbol seperti 3D, maka akan menemukan bahwa aturan seleksi ini semakin gagal sebagai nomor atom meningkat. Ini dikarenakan bilangan kuantum S dan L menjadi tidak jelas sebagai JJ coupling menjadi lebih tepat. Seperti dijelaskan di atas sebelumnya, istilah Russell-Saunders simbol ini hanyalah cara mudah untuk memberi label pada istilah atom berat. Mereka tidak menanggung setiap hubungan langsung dengan momentum sudut aktual elektron dalam atom berat. Untuk alasan ini, transisi antara status singlet dan triplet di mana delta S sama dengan kurang lebih 1, sementara dilarang dalam atom ringan dan diperbolehkan dalam atom berat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.